Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi sama kita bertemu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini di udara yang sangat segar ini kita boleh datang dalam hadirat Tuhan untuk kita menikmati akan kuasa Tuhan dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus yang dari Tuhan. Mari kita satukan dalam doa sebelum kita mulai. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, memuliakan nama Engkau di dalam kehidupan kami. Kau urapi setiap kami yang datang pada pagi hari ini, Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau dengan kebenaran, dan biarlah setiap pujian kami dapat menjadi dupa yang hadir di hadapan-Mu Tuhan, dan setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini Kau suci kuduskan, Kau layakkan kami untuk kami melayani Engkau, dan biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan, tanpa terkecuali Kau akan selalu urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, boleh disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah ini dari awal pertamanya sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Meski dalam
Yesus terlebih besar dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di Kami mau memuliakan Engkau karena Engkau yang besar dalam kehidupan kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan membacakan penguakan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Tuhan perisai dalam kehidupan kita. Amin.
menang, Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau merisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Kau merisaiku, Tuhan, Kau merisaiku, lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Saya duduk kembali. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya minta Ibu Gresi untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Sebentar tibalah saatnya kami untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami Tuhan yang akan memberi, berkati juga yang belum bisa memberi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pemurwa yang bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pemurwa yang bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pemurwa yang bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pemurwa yang bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, maju, majulah terus. Maju dalam roh, maju dalam roh, maju, maju terus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kemudahan firman Tuhan. Kita akan siapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh firman Tuhan. Biarlah kita menjadi tanah yang subur. Kita benih itu bisa bertumbuh dan berbuah bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kalau bukan Tuhan yang bangun kota, maka sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Apakah sekali dengan doa, dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Karena kami tahu kami hanyalah makhluk yang lemah, yang tiada berdaya tanpa pertolongan Tuhan.
Terima kasih, biarlah Tuhan kami mau membuka hati kami, telinga kami saat ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang mau menurut akan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan sucikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya katakan belajar karena saya juga sendiri masih belajar. Kita semua bukan makhluk yang sempurna, yang sudah khatam Alkitab, yang sudah mengerti firman Tuhan. Dan makanya saya katakan kita mau belajar bersama-sama. Kita mau lihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita akan baca ayat ini bergantian. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri kembali. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu bacakan ayat yang genap. Nanti ayat 11 kita baca ayat ini bersama-sama. Pada suatu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ia pun tersungkur di depan dia dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon, kata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11 kita baca bersama. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Dari kisah ini kita melihat bagaimana Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Mungkin tadi dibacakan banyak sekali kata-kata tentang Yesus ya. Mengapa kita kalau membaca Yesus itu ditambah Tuhan ya?
Dulu bapak saya katakan begini, memangnya Yesus itu apamu? Kok mbok celuk Yesus? Ya. Ya, tambahi Tuhan. Makanya kita di sini jadi terbiasa ketika kita membaca ada kata Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca ini kita melihat apa yang terjadi kepada Petrus dan teman-temannya. Ya, mungkin ini firman Tuhan yang sudah sering kita dengar. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Bukan hanya Petrus dan teman-temannya yang dianjurkan atau diajak Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia, tetapi kita juga. Apa kriteria untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, ternyata ada kriterianya. Tuhan Yesus tidak sembarangan memanggil orang, ya. Yang pertama, dari ayat yang kelima. Coba kita lihat ayat yang kelima, Lukas 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di sini kita melihat bahwa Petrus ini sepanjang malam tidak menangkap ikan. Dia kembali dengan tangan kosong. Demikian juga teman-temannya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, sebenarnya sebagai manusia lah, wong aku sewengi-wengi loh, semalam-malaman loh, aku ini nelayan yang berpengalaman aja tidak bisa mendapat ikan. Tapi karena Petrus taat, dia kerjakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, pertama memang Petrus berkata, aku tidak nangkap apa-apa loh Tuhan semalam-malaman. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan kerjakan. Ya. Apa yang terjadi? Karena ketaatan Petrus, dia mendapatkan ikan yang banyak. Bahkan sampai perahunya tidak muat. Bahkan dia memanggil teman-temannya, ayo, iki lo, gak kuat, gak muat perahuku untuk mendapatkan ikan. Ya. Karena ketaatan terjadilah mujizat. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga harus seperti Petrus, taat. Walaupun kadangkala tidak sesuai dengan hati kita. Aku kepingin ke kanan Tuhan, tetapi Tuhan bilang berjalanlah ke kiri. Kalau kita taat akan terjadi mujizat seperti yang dialami oleh Petrus. Ya. Kalau saya tidak taat, ya, tidak taat akan panggilan Tuhan, saya tidak akan pernah mengalami mujizat-mujizat terus, ya. Ya. Selama saya 2 tahun melayani di tempat ini, banyak sekali mujizat yang saya alami. Dan mujizatnya itu di waktu yang tepat, mepet, ya. Kalau saya menuruti keinginan saya, keinginan daging saya ndak akan mau ke sini. Lapo sih? Ya, asa-rasen aku Tuhan. Gitu kalau saya menurut daging saya, ya. Wis kesel, riwa-riwi, ya. Ngetokno dhuwit pisan. Nah, oleh opo aku Tuhan, ya. Kalau keinginan daging saya. Tapi saya mau menuruti apa yang Tuhan mau. Sehingga terjadi mujizat
dalam hidup saya setiap hari. Ya. Apa sih pekerjaan suami saya? Yang ya cuma seperti itu, sampai ditanya orang-orang, gimana caranya dapat customer? Pasang iklan? Enggak. Pernah saya bilang sama suami, pasang iklan gitu loh Pak, cek dapat customer. Lah lapo sih? Maksud Tuhan enggak tahu gimana perjuangan kita untuk melayani Tuhan. Ya. Customer itu datang sendiri dari mulut ke mulut. Bahkan ketika melihat suami saya mengerjakan di mana, tetangganya lihat, nah itu jadi customer baru. Ya. Taat. Dari ketaatan ini Petrus mendapatkan mukjizat. Yang kedua, apa kriterianya untuk menjadi murid Tuhan Yesus? Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang kedua yaitu mau berbagi berkat. Ya. Petrus kalau dia egois, wong sewengi-wengi semalam-malaman enggak dapat ikan, sekali dapat langsung banyak. Kalau dia egois, tak pek dhewe po, balik ping pindho lah iso sih ya. Balik 2 kali kan bisa. Tetapi Petrus tidak menjadi orang yang egois. Dia mau berbagi berkat. Temannya dipanggil, Yakobus sini, iki lo, perahuku tidak muat, ikannya sangat banyak. Nah, akhirnya 2 perahu bisa terpenuhi. Teman-temannya juga bisa menikmati berkat Tuhan. Ya. Berapa kali kita sudah berbagi berkat dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita? Jangan menjadi orang yang pelit. Halah, wong aku mangan susah, takekno wong. Oh, ya susah terus. Jangan seperti itu. Kalau Anda berpikiran wong gawe manganku dhewe susah, kok kate ngekeki wong. Ya seperti itu terus, Tuhan tak akan memberi berkat yang lebih. Ya. Ibu saya ini walaupun tidak punya apa-apa ya sik kobrae golek-golek no buat jemaat untuk kita boleh makan bersama-sama. Ya. Sampai adik saya ini bilang, "Bu, mosok mbok kei maem ngono tok Bu jemaat? Mau ta?" Ya mau. Ya. Berbagi berkat. Jangan menjadi orang yang pelit. Lihatlah orang-orang yang sudah banyak memberi, mereka tidak menjadi miskin, tetapi mereka semakin berkelimpahan. Ya. Kita mau tiru Petrus ini, ya dia mau berbagi berkat. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Lukas 5 ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Yang ketiga yaitu mengakui dosa. Ya, Petrus ini mengaku, aku ini enggak layak Tuhan. Aku enggak layak karena aku orang berdosa. Kenapa aku harus menerima berkat Tuhan? Mengapa aku harus menjadi orang yang dipilih Tuhan? Ya, mengakui dosa. Aku ini orang berdosa. Banyak sekali orang yang tidak mau mengakui dosanya. Ya, seperti yang dilakukan nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa.
saling menyalahkan, nggak mengaku. Saling menyalahkan ketika ada sesuatu terjadi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, nggak ngakoni kalau oh iya aku iki salah, aku iki berdosa. Ya, saudara kita yang umat Katolik, mereka mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Ya, dengan didengarkan oleh pemimpin mereka. Nah kita, masuk kata ngakoni ke ibu gembala, Bu aku tadi loh mencuri gitu ya. Enggak ya, kita akui di hadapan Tuhan langsung. Apa yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mengakui dosa, mengakui kesalahan. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan. Ketika masalah datang dalam hidup kita, ketika percobaan datang dalam hidup kita, ketika ujian datang dalam hidup kita, koreksi diri kita. Apa yang salah dari hidupku? Apa yang salah? Apa dosaku sehingga pencobaan ini kok gak selesai-selesai? Malah silih berganti ya, ganti terus. Saya ngobrol sama Mbak Gresi, opo oyo orang iki kok sepertinya berkat itu kok koyok kesumbet gitu loh ya. Apa kurang memberi atau kurang memberi mengaku dosa? Ya. Saya ngobrol sama Mbak Gresi seperti itu. Ya bukan saya mau menyelidiki kesalahan orang lain, kenapa jadi pikiran saya. Apa oh ya. Kenapa ini? Berkatnya kok gak bisa gitu ya. Kayak kesumbet gitu ya. Apa ada dosa? Bukan menghakimi saya, tapi saya memikirkan, oh sih. Nah, jangan malu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nomor 4, yang keempat, kriteria untuk menjadi murid Yesus. Ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Yang keempat, meninggalkan kehidupan yang lama. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus, kita mau meninggalkan kehidupan yang lama. Kebiasaan kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, untuk meninggalkan kehidupan lama ini susah ya. Soalnya wes kadang melekat dengan hidup kita. Sudah melekat dengan hidup kita. Untuk melepas itu susah. Kalau tidak pertolongan Tuhan. Ya, mertua saya sudah meninggal, gak apa-apa ya tak rasani. Bapaknya suami saya itu perokok berat. Ya, perokok berat. Ya, walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia dulu bukan percaya Tuhan Yesus sepenuhnya. Ada kejawen-kejawennya ya, kepercayaan kepada Tuhan ya. Nah, waktu ikut camp ya, retreat, bapak-bapak tuh, disitulah Tuhan menjamah hatinya, ya, langsung tidak merokok blas, ditinggalkan kebiasaan lamanya. Dia tidak mau merokok sama sekali, bahkan kalau ada orang merokok pusing kepalanya. Ya. Mau meninggalkan kehidupan yang lama.
rokok sing buahnya itu dibuang semua. Dia tidak mau menyentuh sama sekali. Kalau ada orang merokok malah disuruh pergi, ngalio, ngeluh siraku. Nah, pusing kepalanya. Karena ada niat. Kalau tidak ada niat ya tidak akan bisa meninggalkan kehidupan lama. Selain Tuhan jamah juga ada niat. Ada niat untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Itulah kriteria untuk menjadi murid Yesus. Nah, kemudian kita melihat dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus itu mencari murid. Ya. Guru yang mencari murid, bukan murid yang mencari guru. Kita lihat ayat yang kedua dan ketiga, ya. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan Yesus itu mencari murid. Ya, dia duduk di atas perahu Simon Petrus. Kita sungguh bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Dia yang mencari kita. Tinggal bagaimana respon kita. Kalau saya lihat di TV, berita, bukan TV aja, HP ya, karena TV-nya mati. Nah, guru tuh sampai nangis karena nggak dapat murid, cek melase gitu ya. Saya sampai mosok saya sampai gak iso dapat murid. Ya. Sekolah negeri, SD negeri itu sampai gak dapat murid itu lah kebacut sih. Ya. Mosok gak ada kepercayaan kepada sekolah negeri zaman sekarang ini. Kalau dulu masuk sekolah negeri itu bangganya minta ampun ya. Tapi sekarang enggak, yang SD loh ya. Saya dulu sekolah di Pandanpura itu bangga karena dulu sekolah favorit. Memenangkan segala perlombaan di situ sekolah itu, sekolah berprestasi. Saya termasuk murid yang ngasih piala ke sekolah itu. Juara 1 nyanyi ya. Juara 2 gerak jalan, pokoknya juara tok ya. Saya bangga. Tapi zaman sekarang, lah kok gak ada muridnya itu loh yo piye. Kasihan ya. Kita ini bangga dicari Tuhan Yesus untuk jadi muridnya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang Petrus ini yang seorang nelayan, kita ini siapa, dijadikan muridnya. Dia tidak melihat latar belakang kita untuk menjadi muridnya. Kalau zaman sekarang kerja itu dilihat latar belakang sekolahnya. Makanya kalau SMP, SMA, universitas pasti cari negeri karena untuk mengejar karir di pekerjaan dilihat apa latar belakang pendidikannya. Wow, sekolahnya di sini, pati api ini, ya belum tentu loh padahal. Ya, akademiknya bagus, belum tentu attitude-nya bagus. Ya, Tuhan Yesus tidak melihat gelar kita, pekerjaan kita, siapa kita, tapi Dia mau memanggil kita jadi muridnya. Siapa si Petrus, siapa si Yakobus, ya, siapa Yohanes, siapa Andreas. Mereka hanya seorang nelayan,
pekerjaan rendahan ya. Zaman dulu ya. Zaman sekarang enggak, malah suge ya. Perahunya gede-gede ya, nelayan. Ya. Yang cari ikan di laut, baunya tidak karu-karuan mungkin ya, bau amis gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mau memanggil mereka. Ya, sekali lagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita yang sopo sih aku Tuhan, kau jadikan muridmu. Ya. Nah, Tuhan Yesus yang ketiga, Tuhan Yesus ingin menjadikan kita menjadi penjala manusia. Ya, kita melihat ayat yang berapa? Ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Tuhan Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjadi penjala manusia. Ya, menjadi murid Tuhan Yesus adalah menjadi penjala manusia. Bapak orang yang sudah kita menangkan Tuhan Yesus dengan perkataan kita, dulu ketika saya masih SMP, ada seorang udah SMP ya, unyu-unyu ya siannya, seneng sama saya. Seneng apa? Ya, sampai saya bilang aku Kristen loh, oh gelem tambah aku. Gak apa-apa kamu Kristen, aku tak melok kamu. Oh, itu temonono bapakku. Ternyata beneran, bapak saya ditemui, oh lagi kok kendelemen padahal masih SMP loh. Ya, dia tanya-tanya tentang kekristenan, enggak tahu ngomong apa sama bapak saya gak ikut-ikut. Nah, tapi saya enggak pernah jadi sama dia. Motivasinya salah. Ya, untuk menjadi Kristen bukan karena beneran dari hati, tapi karena seneng sama saya. Ya. Menjadi penjala manusia. Perkataan kita apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain atau malah menyakiti orang lain? Ya, mari kita belajar bersama-sama untuk berkata-kata dengan baik. Jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Apalagi anak-anak zaman sekarang, lihat YouTube itu ya, aduh kata-katanya, ya, bapaknya sampai marah, apa sih ku, no sing mbok delok, kok ngomongi kasar gitu ya, sing mata lah, anjing lah, apalah, ya ampun, ya, bener-bener kok ya. Kalau enggak kita awasi anak-anak kita, waduh kata-katanya itu kasar. Mentolo tak tapuk gitu ya. Kalau ada anak berkata kasar itu ya. Ya. Menjadi penjala manusia. Sudah berapa banyak orang yang kita berkati dengan perkataan kita. Nah, kemudian Yesus ini juga menjadi teladan. Namanya guru harus jadi teladan. Patron kita siapa ya? Guru kita yaitu Tuhan Yesus. Ya. Siapa dulu guru di sekolah yang Bapak Ibu favoritkan? Ya. Favorit kita semua di sini pasti punya guru favorit dulu ya. Bahkan ada guru yang paling disebeli. Ya, dulu SMP itu saya kan di Turen. Punya adik kelas saya. Loh, kok pindah sekolahmu? Kenapa? Pindah ke sekolah Bulu Lawang NU. Kenapa kok pindah? Aku
takut dengan guru matematika. Ya ampun, cuma karena guru matematika pindah sekolah. Ya, memang gurunya itu aneh, bin ajaib. Jadi kalau dia datang, buku harus dibuka. Kemarin belajar dari mana, ya itu harus dibuka. Gak ada suara sama sekali. Memang menegangkan suasananya. Menegangkan waktu itu SMP. Ya, zaman dulu, zaman saya dikeplak-keplak temenan. Kalau zaman sekarang ya dilaporno. Ya. Takut dengan guru tersebut, nggak tahu gurunya itu masih ada apa enggak. Guru favorit juga ada, tapi saya kok ya lupa guru favorit saya itu siapa. Ya. Menjadi teladan, guru ini jadi teladan. Oh, guruku seperti ini. Kalau punya favorit ya, aku harus seperti dia. Nanti aku akan jadi guru, bahkan seperti itu. Cita-citaku jadi guru karena melihat gurunya tersebut. Tuhan Yesuslah teladan kita. Nah, menjadi murid itu harus dengaran. Kita baca Yesaya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Selain itu tadi, memiliki pendengaran yang tajam, tapi juga harus memberi mulut ini harus memberi semangat kepada orang lain. Ya. Namanya murid ini harus dengar-dengaran. Kalau enggak dengar-dengaran, ada tugas, enggak akan pernah tahu. Ya. Ada sebuah cerita. Seorang anak sekolah. Datangnya mesti telat, ya. Terus di sekolah itu tidak pernah mendengarkan gurunya. Kenapa? Tidur di kelas itu. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Menjadi murid yang tidak berprestasi. Orang tuanya ini menjadi sedih. Tadi saya ngobrol sama ponakan saya, temannya ini mau dikeluarkan, gurunya ini masih pertimbangan. Karena apa? Orang tuanya rajin bayar SPP, anaknya enggak pernah masuk. Kata dikeluarkan, bingung gurunya, sekolahnya. Lah, saya mikir, iki anak opo iki? Lah SPP itu kan yo lebih dari 100 kan? Lah 125. Lah uang segitu loh, buat makan itu bisa 2 hari 3 hari loh ya, untuk bayar SPP anaknya ini. Lah anaknya kok gak niat. Saya punya anak kayak gini ya mbok, jadi opo? Di mendol paling. Ya. Gak ada niat untuk sekolah. Nah seperti cerita ini juga, gak ada niat ini untuk sekolah. Ya bener berangkat, tapi telat. Di kelas gak pernah mendengarkan gurunya, tidur. Akhirnya dia tidak menjadi murid yang baik. Orang tuanya menjadi sedih. Namanya orang tua yo, mencari biaya untuk sekolah ini kan tidak mudah ya. Saya aja lihat daftar bukunya, langsung delik saya.
berapa? 700.000 Vino itu ya. 700.000 untuk buku tok, belum kemarin daftar ulang 1,5 juta. Duit tok ya pokoknya. Kalau anaknya nggak niat, waduh ya. Makanya ini orang tuanya menjadi sedih. Ya apa ini anakku ini, namanya Noel ya. Kok gak bisa menjadi murid yang baik? Dibilangi, dimotivasi, ayo nak, sekolah sing niat supaya kamu jadi orang yang berguna. Akhirnya nurut anak ini, ya, seperti yang saya katakan tadi, taat, nurut. Dia sekolah dengan baik, tidak pernah terlambat. Di sekolah juga niat mendengarkan gurunya. Akhirnya dia menjadi murid yang berprestasi, orang yang berguna. Ya, jadi motivasi orang tua. Kita sebagai orang tua harus motivasi anak kita. Bagaimana anak itu bisa niat untuk sekolah. Ya. Zaman sekarang itu karena ada HP, anak jadi malas untuk sekolah. Banyak game. Ya. Kemarin minggu saya sangat sedih. Kok sampai kayak gini ya, nang HP. Sampai marah-marah lus, HP-nya saya ambil. Anak sekolah minggu. HP-nya saya ambil karena koyok apa ya? Gak lihat HP itu canduan, marah-marah. Kemarin minggu kalau dengar duak itu berarti ya itu saya lagi marahin anak ini, HP-nya saya ambil. Ya. Sampai kecanduan. Ya, kita awasi putra-putri kita, ya. Apa game yang dimainkan? Karena game itu ada mengandung kekerasan, pornografi. Ya. Saya dulu kan punya usaha PS, PlayStation. Jadi saya tahu game itu gimana. Banyak kekerasan. Anak saya kalau lagi main game terus marah-marah tak sampluk ya. Lapo sih kon iki ngono. Ya. Sampai marah-marah. Apa sih? Harusnya aku yang di sini. Marah. Tak pukul dia. Apa sih? Kok sampai kayak gitu? Ya. Jadi isi kepala anak-anak ini isinya gimana aku harus bisa menang. Nah, wis enggak mikir no pelajaran apa tadi di sekolah, enggak ngerti. Mau sekolah minggu aja ditanyai gurunya, apa cerita minggu yang lalu? Enggak tahu, padahal dicatat loh ya. Enggak tahu, enggak ngerti blas. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua. Ngawasi anak-anak kita supaya menjadi murid yang baik. Bukan hanya kita juga sebagai orang tua menjadi murid Tuhan Yesus yang baik, kita juga harus jadi guru bagi anak-anak kita. Memotivasi anak-anak kita untuk niat sekolah. Ya. Yang punya anak-anak masih sekolah atau yang masih punya cucu-cucu yang sekolah, ya. Dimotivasi anaknya, didorong untuk sekolah dengan benar. Ya. Kita mau ingat kriteria untuk menjadi murid Tuhan Yesus: taat, mau berbagi, kemudian mau mengaku dosa kita dan meninggalkan kehidupan yang lama. Kita akan menjadi murid yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Bahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita mau pujikan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu.
Hanya kasih setia Tuhan yang menjadikan kita muridnya sampai saat ini. Yes. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji di mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian semata. Mari kita renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Tiada terbatas kasih-Mu buat kami. Siapa kami Tuhan sehingga Engkau memilih kami menjadi anak-Mu, menjadi murid. Berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Bila kita ingat berapa besar berkat Tuhan yang sudah kuterima, tidak akan terhitung besarnya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan,
murid-murid-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami. Biarlah Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama, kami mau belajar untuk taat, untuk suka memberi kepada orang lain, meninggalkan kehidupan kami yang lama, mengaku setiap dosa kami Tuhan. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan Ibu Ika. Biarlah Tuhan semakin memakai dalam pekerjaan Tuhan dan dalam keluarga semakin diberkati. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita pujikan gerakan Allah mulai. kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah untuk sepekan, Selasa ada menara doa jam 6 sore dan Minggu kembali kita datang ke dalam hadirat Tuhan jam 6 pagi pada raya dan setengah 7 pada sekolah minggu. Minggu besok masih Juli, belum minggu pertama. Jadi dan disertai untuk doa anak. Persembahan dari ini yang pertama 126 dan yang kedua 92. Puji Tuhan, pengumuman yang bisa disampaikan kita akan akhiri pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bagi berdiri, kita pujikan El Shaddai. Saya undang Ibu Gembala untuk masuk ke depan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar.
maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati semuanya. Hamba-hambamu yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, yang melayani leader singer musik, LCD, yang melayani persembahan, baik terlebih yang melayani firman, Tuhan Kau berkati semuanya. Apapun yang dikerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena bekerja bukan untuk manusia, tapi pelayanan untuk Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dari anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan pertolongan. Apapun yang dibutuhkan saat ini Tuhan Kau senantiasa campur tangan. Banyak kebutuhan para rumah tangga untuk anak-anak sekolah. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan saat kami taat, saat kami menurut apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit saat ini, Pak Juwito, baik Tuhan Bu Tuti, baik Bu Madrim, juga Tuhan yang kelemahan tubuh, baik Bu Agus, juga Bu Ike, baik juga Pak Didit. Biarlah Engkau senantiasa berikan kesembuhan dan Engkau senantiasa berikan kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat kami senantiasa datang untuk memuji kebesaran Engkau. Kami berdoa untuk keluarga Bu Puput, juga anaknya Pak Nono yang saat ini sedang rekreasi. Tuhan lindungi sertai, jauhkan dari segala kecelakaan apapun juga Tuhan. Biarlah perjalanan yang menyenangkan, sehingga semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan. Tuhan sertai kami. Hari-hari yang akan datang kami taruhkan hidup kami di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan, kami mohon biarlah damai sejahtera ada dalam bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR di seluruh Indonesia. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Jauhkan dari segala korupsi Tuhan. TNI Polri tetap solid untuk mengamankan Indonesia. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami segalanya. Kami mau berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani rohani limpah atas kami segalanya, dan berkat mujizat terjadi atas kami. Damai sukacita Allah menyertai kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita.